Sewaktu Pak Jokowi terpilih jadi presiden kita yang ke-7 di tahun 2014, 10 tahun yang lalu, kita semua diliputi euforia besar. Pemilihan Pak Jokowi adalah kemenangan dari demokrasi yang berhasil kita rebut di tahun 1998. 16 tahun pasca kejatuhan Soeharto, sang diktator, akhirnya seorang rakyat biasa, orang yang tidak punya darah biru politik dan juga bukan seorang tentara, dia berhasil terpilih menjadi orang paling berkuasa di Republik Indonesia. Rakyat menyambut kemenangan Pak Jokowi dengan sukacita, dan dunia pun dibuat terkagum-kagum atas prestasi Indonesia tersebut. Majalah internasional Time yang termasyhur pun memajang foto Pak Jokowi di halaman sampulnya dengan sebuah judul yang menonjolkan optimisme. A New Hope. Indonesian Presiden Joko Widodo is a force for democracy. Sebuah kekuatan buat demokrasi. Ya, memang begitu dahsyat dan bombastis media barat menyambut kemenangan Pak Jokowi kala itu, 10 tahun silam. Dalam edisi internasional yang terbit tanggal 27 Oktober 2014 tersebut, Time menulis bahwa Pak Jokowi akan memimpin Indonesia, negara nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak, sebuah negara demokrasi yang memiliki kekayaan alam melimpah, dan negara dengan populasi muslim terbanyak di planet bumi ini. Waktu itu Pak Jokowi dan demokrasi Indonesia dipuji setinggi langit. Indonesia menjadi contoh sukses bagaimana demokrasi yang dibangun sejak tahun 1998 berhasil tumbuh subur di sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapinya nih, pada kenyataannya, waktu itu tidak banyak yang menyadari bahwa ada sesuatu yang rapuh dalam demokrasi kita. Ada sebuah ancaman yang tengah mengintai. Ini semacam bom waktu yang menunggu buat meledak. Di tengah kisah sukses demokrasi Indonesia dan Jokowinya ketika itu, yang dipuji di seantero dunia, pada kenyataannya pondasi-pondasi demokrasi kita masih sangat rapuh. Makanya kalau sekarang 10 tahun kemudian, di pemilu tahun 2024, demokrasi Indonesia seperti tiba-tiba runtuh. Suara dan aspirasi rakyat kalah oleh bansos, politik uang, dan tekanan aparat. Itu sebetulnya disebabkan bom waktu yang tengah mengintai kita itu. Semua ini disebabkan pondasi-pondasi demokrasi kita yang pada kenyataannya masih sangat rapuh. Dan dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kita tidak melakukan apa-apa terhadap kondisi yang berbahaya ini. Kita tidak melakukan perbaikan. Kita terus terbuai oleh kisah sukses demokrasi kita yang sesungguhnya rapuh ini. Dan malah sebaliknya kondisi rentan masyarakat inilah yang kemudian dengan sukses dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi buat cawe-cawe dalam pemilu yang baru lalu untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Kelemahan demokrasi kita itulah yang bukannya diperbaiki, tapi malah dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Ada sebuah cerita yang penting buat kita ketahui tentang pemilu di tahun 1955. Pemilihan umum kita yang pertama sekitar 70 tahun silam. Waktu itu upaya-upaya politik uang, pemberian amplop buat membeli suara rakyat sudah mulai dilakukan oleh para calon anggota legislatif yang nakal. Tapi di masa itu, di era kakek nenek kita yang sering anak-anak muda zaman sekarang ejek sebagai para boomers yang kolot dan ketinggalan zaman, di era tersebut rakyat akan marah kalau mendapati ada politisi yang mencoba menyuap dirinya. Rakyat bukan cuma menolak politik uang, tapi dia bahkan bakal marah dan merasa diremehkan, merasa dilecehkan oleh para pelaku politik uang. Rakyat di zaman Orde Lama punya kesadaran politik yang tinggi. Jadi walaupun di era tersebut tingkat buta huruf rakyat kita masih sekitar 90%, 9 dari 10 rakyat Indonesia tidak bisa baca tulis, tapi mereka ini punya kesadaran politik dan harga diri sebagai rakyat pemilih dan manusia yang merdeka. Tanpa perlu bisa baca tulis, rakyat punya kecerdasan politik, kemandirian pendirian, dan juga akhlak yang masih terjaga mulia. Kejujuran masih menjadi nilai penting dalam masyarakat di masa itu.
Sebagaimana dilantunkan dalam lagu pemilihan umum, rakyat menyambut gembira pesta demokrasi pemilu di tahun 1955, pemilu yang sangat demokratis, bebas kecurangan, dan damai. Memutar waktu 70 tahun ke depan, ke tahun 2024, kondisinya sudah jauh berbeda. Sudah terbalik 180 derajat. Sekarang ini, walaupun rakyat kita mestinya sudah jauh lebih cerdas, hampir 100% rakyat bisa baca tulis, tapi politik uang, pemberian amplop buat membeli suara rakyat malah semakin marak, semakin terang-terangan, dan bahkan menjadi norma kelaziman. Memang kesadaran rakyat sudah dirusak di era 32 tahun Orde Baru yang otoriter. Di masa inilah, suara rakyat bisa dan biasa dikondisikan untuk kemenangan golongan karya, kemenangan Golkar, kelompok elit penguasa di zaman Soeharto tersebut. Dan ini fatalnya kita. Kerusakan mentalitas dan partisipasi rakyat di era Orde Baru tersebut gagal kita tanggulangi ketika Indonesia masuk ke era reformasi, masuk ke era demokrasi. Inilah salah satu pondasi demokrasi yang rapuh tadi, yang sangat teramat rapuh, namun gagal buat kita perbaiki dalam 25 tahun era reformasi ini. Maka untuk kemenangan Pak Jokowi di tahun 2014, kita perlu berterima kasih kepada Presiden SBY waktu itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah membiarkan pemilu dan Pilpres 2014 berlangsung tanpa intervensi bansos dan aparat pemerintah. Tanpa intervensi polisi dan tentara. Inilah yang memberi peluang kepada rakyat biasa seperti Pak Jokowi untuk bisa sukses terpilih menjadi presiden. Maka disinilah ironi, sebuah ironi besar terjadi. 10 tahun berselang di tahun 2024, kemandirian politik rakyat bukan cuma gagal dibangun oleh presiden rakyat tersebut, gagal dibangun oleh Pak Jokowi, tapi malah sebaliknya. Praktek politik bansos dan politik uang yang sebelumnya marak di tingkat daerah, di ajang pilkada, politik bansos dan politik uang ini malah dibawa masuk oleh Pak Jokowi ke arena nasional, ke ajang Pilpres dan Pileg 2024. Dia yang dielulukan oleh majalah International Times 10 tahun yang lalu, dia yang dijuluki sebagai A New Hope itu, dia yang disebut-sebut sebagai kekuatan baru demokrasi tersebut, dia juga yang sekarang ini malah membunuh demokrasi kita.